Shalom, saudara sekalian. Senang berjumpa dengan saudara lagi. Ini masih ibadah online. Saya percaya memasuki 2021, kita punya iman yang kuat, tetap ada dalam hadirat Tuhan, dan jangan menyimpang kanan dan kiri, selalu berserah kepada Tuhan. Kita sedang masuk dalam masa-masa yang luar biasa, karena kita sudah banyak latihan di sepanjang tahun kemarin. Sekarang kita bisa ada di tahun 2021. Nah, memasuki tahun ini, kita akan belajar banyak hal, karena saya percaya ada banyak peristiwa, situasi yang Tuhan sedang ajar buat kita. Saudara Tuhan, saya teringat dengan kehidupan seorang hamba Tuhan bernama Yakub. Abraham, ya imannya kuat sekali, anak diminta pun dikasih. Kalau kita banding Abraham, ya orang bilang mungkin jauh lah. Ishak, orang baik, cinta pada orang tuanya, hormat sama orang tua. Kadang-kadang kita ini juga punya kelemahan gak hormat sama orang tua. Tetapi kalau Yakub di Alkitab, Yakub adalah orang yang mungkin mirip sama kita. Dalam kehidupannya dia punya banyak kelemahan. Bahkan dari arti namanya Yakub saja, dia bicara mengenai penipu. Mungkin sama dengan kita di masa yang lalu. Nah, kita akan belajar mengenai sebuah peristiwa. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir bahwa kadang-kadang dalam kehidupan ini ada peristiwa-peristiwa, ada hal-hal yang terjadi menimpa kehidupan kita, tidak enak, menyusahkan kita, tapi sebetulnya bukan salah kita. Pernah ngalamin mungkin ya? Orang lain yang bikin masalah, tetangga kita bikin masalah, keluarga dekat kita, atau bahkan anak kita bikin masalah. Nah, kita ketiban yang namanya problemnya. Kadang-kadang situasi memburuk terjadi, bukan salah kita. Nah, peristiwa yang sama itu pernah dialami oleh Yakub. Kalau kita membuka firman Tuhan sebentar, ke dalam Kejadian 35. Kita masih ibadah online dan Anda menggunakan gadget sebagai alat untuk menonton, dan hari ini harus buka Alkitab, ya saya bacakan saja supaya Anda bisa membaca bersama-sama dengan saya. Baik, ini situasi yang indah sekali bahwa Yakub pernah mengalami peristiwa seperti apa yang mungkin kita pernah alami. Kejadian 35. Kita membaca firman Tuhan. Judulnya bagus, yaitu Yakub di battle untuk kedua kalinya. Dia pernah ada di battle, dan sekarang dia akan masuk ke battle untuk kedua kalinya. Sebuah peristiwa yang menarik adalah kenapa di Alkitab Tuhan membawa hamba Tuhan ini untuk masuk dan ada di tempat yang sama untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, bersiap pergi ke battle dan tinggal di sana. Buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menawan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Saudara Tuhan, peristiwa ini dialami Yakub, sebetulnya pendahulunya apa sih? Kalau Anda membuka-buka kitab Kejadian sebelumnya, yaitu adalah kitab Kejadian 33-34, kita tahu bahwa Yakub itu adalah orang yang seumur hidupnya, dia nggak takut sama mertuanya, mertua pun ditipu. Dia nggak takut sama ayahnya, kita tahu bahwa ayahnya pun ditipu sama dia. Sama malaikat dia pernah bergumul, sama Tuhan dia pernah bergumul. Ada satu orang yang dia takuti, kakaknya sendiri bernama Esau. Dan entah bagaimana satu hari Tuhan membuat hati Esau menjadi lumer, dan kemudian mereka bisa berbaikan. Tapi Yakub tetap segan untuk tinggal bersama kakaknya, karena dia takut sekali kakaknya ini masih punya simpan dendam untuk membunuh dia. Peristiwa bahwa masalah hak kesulungan. Nah, saudara Tuhan, Yakub memilih untuk pergi dan meninggalkan kakaknya agak jauh sedikit. Kakaknya sudah mengajak dia tinggal bersama, tapi dia tidak mau. Dia bersama dengan keluarganya, dengan bedindenya, dengan penggawa-penggawanya, pelayannya, bujang-bujangnya, anaknya. Dia punya 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dia punya 4 istri, don't try this at home. Dia bawa untuk pergi menjauh dari tempat kediaman Esau. Yang menarik adalah kalau Anda pernah membaca pada Kejadian 34, dia tinggal di daerah orang Hewi. Di situ ada seorang bernama Sikem. Dan Sikem ini adalah anak dari kepala suku yang bernama Hemor. Dia orang Hewi, orang daerah Kanaan. Daerah tempat yang memang bukan daerah Israel. Nah, yang menarik adalah di sana, satu hari waktu dia tinggal bersama orang-orang fasik, ingat bahwa Sikem dan Hemor ayahnya beserta kaum keluarganya ini orang tidak mengenal Tuhan. Waktu dia melihat anak Yakub, Dina, ini cantik anak ini. Nah, Alkitab berkata ada perbuatan sumbang, yaitu Sikem menculik anak Yakub dan memperkosanya.
Anda bisa bayangkan setelah itu disampaikan peristiwanya kepada keluarga Yakub, kakak-kakaknya, saudara laki-lakinya marah sekali. Anda bisa bayangkan ada sebuah perbuatan cemar dibuat oleh orang-orang fasik terhadap keluarga Yakub. Nah, apa yang terjadi? Yakub mendengar kisah ini dan dia mendapat cerita dari anak-anaknya dan dari Dina, dan mereka menjadi marah. Tetapi Sikem betul-betul menaksir berat jatuh cinta kepada Dina. Oleh karena itu, untuk menenteramkan hati Yakub dan kakak-kakak dari Dina, lalu dia menawarkan sebuah perjanjian. Intinya begini, bahwa ayo terimalah aku menjadi menantu, berbesanlah Yakub dengan ayahku Hemor, karena negeri ini luas sekali, tempatnya luas, ayo bergabung sama kami saja. Izinkan aku menikah dengan Dina, adik perempuanmu, anak perempuanmu, nanti biarlah di antara kita saling kawin mengawinkan. Jadi orang-orang Hewi bisa mengambil keluarga Yakub, anak buahnya menjadi pasangan. Nanti keluarga Yakub, kakak-kakak Dina dan adiknya laki-laki semua bisa mengambil anak-anak Hemor dan kaum suku mereka sebagai keluarga. Intinya menjadi satu keluarga. Dan ingat baik-baik, orang seperti Yakub diajar Tuhan untuk tidak menjadi sama dengan orang dunia. Apa yang terjadi? Peristiwa ini berlanjut. Walaupun tawaran itu indah, dan ingat hari itu Yakub itu walaupun dibilang banyak jumlahnya, tetapi belum sebanyak kelompok yang ada pada orang Hewi. Jadi mereka penduduk setempat dari Kanaan. Orang ini banyak sukunya, bahkan ada bangsa-bangsa lain yang membuat perjanjian dengan kelompok dari kaum Hewi ini. Yang menarik adalah dalam peristiwa itu, kakak Dina terutama adalah Simeon dan Lewi. Simeon dan Lewi, kakak Dina, itu membuat sebuah strategi yang sangat jahat. Bagaimana? Dia berkata bahwa kami ini adalah orang yang punya perjanjian dengan Tuhan, bahwa kami tidak bisa untuk bergaul dengan orang-orang dari suku lain kecuali orang suku itu menjadi sama dengan kami. Mereka orang-orang Hewi, Hemor dan Sikem bertanya-tanya, apa bedanya kami sama kalian? Kenapa kami nggak boleh gabung sama kalian? Oh, harta punya, yang namanya bertentara punya, pertanian ada, yang namanya peternakan mereka punya. Apa beda sama Anda? Lalu berkatalah keluarga dari Yakub mengatakan bahwa kami punya sebuah perjanjian dengan Tuhan kami, bahwa kami berbeda dengan engkau. Bedanya apa? Dan dikatakan oleh Yakub bahwa kalau mau, engkau harus disunat seperti kami. Jika tidak mau disunat, maka pernikahan antara suku ini batal. Kami akan pergi membawa Dina. Dasar Sikem sudah sangat jatuh cinta kepada Dina. Dan dia ngomong kepada ayahnya, dan kebetulan karena ayahnya orang terpandang di suku itu, dia berkata kepada semua orang-orang di suku yang ada tetangga-tetangganya, kaumnya, dia berkata, marilah kita menjadi sama dengan mereka, yaitu disunat. Ternyata sunat itu membedakan pada saat itu adalah orang pilihan Tuhan dan orang di luar pilihan Tuhan. Sunat jasmani. Sebabnya kenapa sunat rohani hari ini penting sekali. Bahwa hari engkau dan saya terima Tuhan Yesus, pengudusan dibuat oleh Roh Kudus dengan menyunat kita secara rohani. Kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Dan mereka, Sikem dan Hemor berkata kepada kaumnya dan kepada semua orang-orang di daerah mereka untuk marilah kita menjadi sama dengan mereka, kita akan disunat. Dengan begitu nanti mereka bisa gabung sama kita dan kekayaan mereka pun akan gabung sama kita juga. Mereka punya strategi. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, akhirnya seluruh orang Hewi yang ada dalam kaum Hemor dan Sikem itu disunat karena demi cinta Sikem kepada Dina. Alkitab mencatat ayat 25. Kejadian 34. Hari ketiga setelah disunat, ingat gak ada bius hari itu Bapak Ibu, semua menggunakan yang namanya pisau. Setelah disunat, pada hari ketiga ketika mereka sedang sakit, dalam masa proses penyembuhan, lagi lemah sekali, masuklah ke dalam wilayah kota itu dua kakak dari Dina, yaitu Simeon dan Lewi. Mereka membantai satu kota. Dibantai satu kaum, dihabiskan semuanya.
darah tercurah. Ini tipuan yang dibuat oleh anak-anak Yakub. Anda bisa bayangkan, Yakub itu hari itu seorang perantau. Dia bukan orang wilayah sana. Dan mereka ini lagi bertamu. Tiba-tiba anaknya membunuh satu kaum suku yang ada, yaitu orang Hevi. Yakub marah sekali dan berkata kepada anak-anaknya, "Kamu nih bikin celaka aku. Kita ini kecil, namaku rusak." Karena apa? Karena nanti kalau orang-orang di sekeliling mereka mendengar bahwa aku dan keluargaku membunuh suku Hevi, maka bukankah mereka bersatu untuk menghabiskan kita? Yakub menjadi takut sekali. Ini bagaimana kalau terjadi sama kita semua seperti ini? Kakak Dina, Simeon sama Lewi masih ngotot mengatakan dirinya benar dengan mengatakan bahwa kenapa adik kami diperlakukan sebagai perempuan sundal. Saudara Tuhan, saya nggak tahu kondisi Anda hari ini. Mungkin hari ini kau sedang dalam kondisi di mana engkau punya masalah, padahal masalah itu bukan kau yang buat. Itu masalah yang buat orang lain. Itu masalah yang buat adalah orang dekatmu. Itu masalah yang buat adalah keluargamu. Tapi engkau kena getahnya. Peristiwa ini sama persis dengan peristiwa Yakub. Dia menjadi sesak hatinya. Ini bagaimana, apa yang harus aku buat? Sebentar lagi suku-suku bangsa yang lain mendengar. Untung belum ada yang namanya WA group hari itu. Belum ada yang namanya email, belum ada yang namanya Instagram, belum ada yang namanya Telegram atau Signal. Ini lagi rame sekarang, medsos. Dan Yakub hanya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan? Kalau kau pernah mengalami ini, memang ada masalah timbul karena kesalahanmu sendiri ada. Kita nggak bahas itu hari ini, kita bahas kapan-kapan. Kapan tuh Pak? Ya kapan-kapan. Tapi ada masalah yang timbul, engkau alami, bukan karena salahmu. Salah orang lain. Bisa salah anak buahmu, bisa salah pemimpinmu, bisa salah keluargamu, orang lain di luar Anda. Tapi engkau terima getahnya. Atau engkau sedang diancam untuk terima getahnya seperti Yakub. Apa yang harus dilakukan? What to do? Kita baca firman Tuhan sebentar. Yuk kita lihat kepada Kejadian 35. Saya kembali lagi kepada Kejadian 35 seperti yang kita mulai dari firman tadi. Tuhan berfirman kepada Yakub. Ini yang paling penting. Bersiaplah, pergilah ke Betel dan tinggal di sana. Dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Tuhan bicara kepada Yakub. Dulu waktu kau dikejar Esau, hatimu sesak sekali. Engkau sampai sekarang masih takut sama Esau. Tapi Alkitab berkata, Tuhanlah yang menjadi hakim antara engkau dan Esau. Jangan takut kalau Tuhan pernah tolong hidupmu di masa lalu. Tuhan mau engkau mengingat peristiwa itu. Supaya apa? Supaya engkau ingat bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Kalau dia pernah menolong hidupmu, dia akan tolong hidupmu sekali lagi. Alkitab berkata, pergilah ke Betel. Betel artinya adalah rumah Allah. Beth, rumah Elohim. Betel, rumah Allah. Nomor satu, kalau engkau ada dalam masa kecepit, beban berat menghimpit hidupmu, saya mau beritahu, pergi ke rumah Allah. Pergi ke Betel. Pergi ke jalan yang benar. Bersiaplah untuk pergi. Lakukan yang benar. Pergi yang benar. Go the right way. Pergi ke tempat yang benar. Betel bicara mengenai rumah Allah. Harus ke gereja Pak, ini gimana dalam kondisi pandemi? Kok kondisinya lagi dalam begini, kok ke gereja gimana? No. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Apa arti rumah Allah? Mencari keberadaan Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Nomor satu, go the right way. Pilih jalan yang benar. Ingat kembali bahwa dulu engkau pernah ditolong Tuhan. Alkitab berkata, dulu yang Tuhan telah tampakkan diri kepadamu, menolong engkau dari tangan Esau. Buatlah mezbah di sana. Orang sering bilang, Pak ini kan kuno sekali Pak, ada masalah bikin mezbah pada Tuhan. Ya saya juga tahu, ya lakukan. Go the right way. Lakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Pergi ke rumah Allah. Itu artinya adalah engkau mencari hadirat Tuhan. Semua masalah akan dibereskan waktu engkau melakukan langkah pertama itu benar. Langkah pertamanya adalah
pergi mencari hadirat Tuhan. Pergi ke rumah Allah. Sampai sini, Bapak Ibu bisa dapatkan? Oke. Teruskan. Ayat kedua. Berkatalah Yakub pada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jadi sebelum dia pergi, dia kasih tahu sama seisi rumahnya. Kalau Anda punya masalah seperti ini, tercekam begini, saya harus berkatakan bahwa kesepakatan rumah tangga itu penting. Kalau utang sudah menjerat hidupmu, bisnis sudah mulai rontok di tengah pandemi ini, dan kamu nggak tahu harus mau bikin apa, padahal kau sudah bikinnya benar, tapi kesalahan dari anak buahmu, kesalahan dari orang lain menghancurkan bisnis ini. Nomor satu adalah engkau harus sepakat untuk berjalan mencari Tuhan, hadirat Tuhan. Yang kedua, sepakat di rumah tanggamu. Yakub berkata pada seisi rumahnya, dia berkata, dan semua orang yang bersama dengan dia, bukan cuma seisi rumahnya, tapi juga kepada karyawan-karyawannya. Satu perusahaan dia ngomong semua. Dia berkata, jauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan tahirkanlah dirimu, dan tukar pakaianmu. Kita berkata bahwa Yakub menyuruh orang-orangnya menjauhkan dewa-dewa, mentahirkan diri, dan mengganti pakaian. Saudara Tuhan, ini bicara banyak hal. Bereskan, atur rumah tanggamu dengan benar. Saudara Tuhan, ini kalau kita membaca kisah ini, Anda tahu artinya secara praktik. Jauhkan dewa-dewa asing. Artinya periksa, jangan sampai engkau ada hatimu mendua hati mencari yang bukan Tuhan. Alkitab berkata bahwa orang yang mendua hati, hidupnya tidak akan pernah tenang. Saya berdoa engkau tidak mendua hati hari-hari ini. Dalam segala hal, mendua hati dalam segala hal. Orang yang lagi bingung mendua hati, bercabang hatinya tidak pernah akan tenang. Yakub berkata, saat ini jauhkan dewa-dewa. Dewa bisa sesembahan. Harus mencari Tuhan yang benar. Jangan cari manusia. Terus pendeta Pak? Yes. Termasuk hamba Tuhan. Cari Tuhan. Kau cari nasihat masih boleh. Tapi kau harus mencari Tuhan. Firman Tuhan. Buka firman Tuhan. Firman Tuhan datang dari Tuhan. Makanya buka firman Tuhan. Kita berkata jauhkan dewa asing. Apa arti dewa asing? Dewa yang tidak dikenal oleh leluhur daripada Yakub. Jauhkan semua itu dan tahirkan dirimu. Kuduskan. Artinya, kalau kau mengalami masalah ini, jangan ambil langkah-langkah yang tidak Tuhan restui. Tahirkan dirimu. Kalau hari itu kau pernah salah karena membuat sebuah peristiwa-peristiwa yang buruk, penyuapan, korup dalam banyak hal, mencuri, saya beritahu, berhenti. Tahirkan dirimu. Dalam kondisi begini sudah mepet Pak, tahirkan dirimu. Langkah pertama untuk orang bertemu dengan Tuhan adalah dirinya tahir. Ada keinginan untuk berbalik dan bertobat, tahirkan dirimu. Hidup yang tahir dan tukar pakaian, artinya pola yang lama yang selama ini dipakai, pola kekerasan, pola kejahatan. Yakub berkata termasuk kepada dua kakak dari Dina, Simeon dan Lewi. Tukar pakaian, artinya apa? Jangan pakai cara yang lama lagi. Tahirkan dirimu, termasuk tahirkan dari kekerasan hati mereka. Ingat, dari saat ini, kehidupan keluarga Yakub sedang di ujung tanduk. Kematian sedang mengancam mereka. Saya berdoa, engkau gak ada di sana, seperti ini. Tapi kalau ada, kita sudah berkata bahwa nomor satu, pilih jalan yang benar. Go the right way. Yang nomor dua, do the right action. Ambil tindakan yang benar. Tahirkan dirimu, tukar. Banyak orang bilang, saya sudah tahir Pak, saya sudah minta sama Tuhan, tapi masih pakai cara yang lama. Kejahatan yang lama, yang Tuhan tidak suka. Tukar pakaian, artinya apa? Yang lama ditinggalkan, pakai yang baru. Pola pikir yang baru. Karena engkau tidak akan pernah melihat sesuatu yang besar kalau pasif menggunakan cara-cara manusia yang lama yang Tuhan tidak suka. Dan berikutnya dikatakan, ayat ketiga. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Yakub berkata, aku mau kembali, mengingat kembali bahwa Tuhan pernah menolong hidupku. Ayat yang keempat,
Dan mereka, seluruh keluarga besar dari Yakub, menyerahkan pada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka, anting-anting pada telinga mereka, karena pada zaman dulu orang membuat perhiasan untuk pengingat kepada dewanya. Hari ini saya percaya ada banyak orang menggunakan banyak perhiasan untuk mengingat mengenai apa yang dia sembah. Kenapa ada orang pakai kalung salib? Kalung itu bicara perhiasan. Kenapa pakai salib? Untuk mengingat. Kan bandul bisa macam-macam ya. Ada yang bandulnya bentuknya binatang, ada yang bentuknya adalah benda-benda langit, ada yang bentuknya adalah tumbuhan, ada yang namanya stroberi, kadang juga anggur, buah-buahan. Tapi kenapa banyak orang percaya menggunakan salib? Sesuatu yang namanya perhiasan itu hal yang berharga. Dan bentuk yang dipasang di perhiasan itu bentuk yang dianggap berharga atau indah bagi pemakainya. Alkitab berkata, mereka menyerah pada Yakub dewa asing yang mereka punya, patungnya, dan anting-anting telinga mereka. Jadi semua bentukan-bentukan dewa penyembahan diserahkan kepada Yakub. Dan apa yang Yakub buat? Ini harganya mahal sekali. Ini harganya sangat amat mahal. Perhiasan dari logam mulia diserahkan kepada Yakub. Saya pikir tadi rencananya bakal dilebur. Jadikan sesuatu, kan sayang ya, barang mahal begitu. Tapi lihat apa yang Yakub buat. Yakub menanam semua di bawah pohon besar di dekat Syichem. Setelah itu dia berangkatlah mereka. Dan ini jawaban daripada Tuhan. Dia tanam semua di Syichem. Syichem adalah wilayah yang sama dengan Hewi, peristiwa Syichem dan Hemor. Ditanam semua di sana. Kadang-kadang saya melihat, saya juga pernah mendengar sebuah kesaksian. Ada berapa orang juga konseling menceritakan kisah mereka. Kadang-kadang waktu mereka hidupnya dulu korup, mengambil tidak halal. Ini uang yang dihasilkan, uang yang sebetulnya tidak berkenan sama Tuhan. Uang itu mulai habis. Tapi kadang-kadang mereka berbalik dan tahu bahwa Tuhan tidak suka. Ada kalanya, tidak selalu ada kalanya. Hal-hal yang Tuhan tidak suka harus dikubur dalam-dalam. Pak, bisnis ini Tuhan gak suka, tapi kan sayang Pak, bisa diperbaiki Pak, kelak nanti usahanya bisa diubah Pak, kan sayang Pak. Kadang-kadang saya mendengar sebuah kesaksian, ada yang bisa lanjut, ada yang harus ditanam. Saudara Tuhan, saya tidak tahu jawabannya. Sambil Anda mendengar khotbah ini, Anda berdoa sama Tuhan. Ada berapa kegiatan dari hidupmu yang harus ditanam? Artinya dihentikan sama sekali, dikubur, diselesaikan hubungannya, diberhentikan semuanya, terputus sama sekali, ditanam, dikubur bahasa gampangnya. Tapi memang ada yang tidak. Ada yang berdoa saat ini. Anda pernah membaca firman Tuhan dalam kitab Kolose? Ternyata dosa itu ada dua perlakuannya. Ada yang harus dibuang, ada yang harus dimatikan. Yang dibuang bisa balik, kayak marah. Yang namanya marah nggak bisa dimatikan, karena sama orang hidup masih bisa marah. Itu dibuang. Tapi ada dosa yang harus dimatikan, dosa yang terkait dengan penyembahan berhala. Alkitab berkata, semua yang terkait dengan penyembahan yang bukan kepada Tuhan, yang tidak menyenangkan Tuhan, harus dikubur semua di bawah pohon besar yang ada di Syichem. Alkitab berkata dengan jelas, kalimat terakhir dari ayat yang kelima. Kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota sekeliling mereka, sehingga anak Yakub tidak dikejar. Ada teror kedahsyatan yang menakutkan bagi orang sekeliling. Tiba-tiba nama keluarga Yakub diangkat tinggi oleh Tuhan. Tidak satu pun dari suku-suku sekeliling yang berencana untuk menghancurkan, menghabiskan keluarga besar Yakub. Semua dibatalkan oleh Tuhan. Alkitab berkata tiba-tiba ada kegentaran yang muncul. Saudara Tuhan, kenapa bisa begitu? Kenapa ayat kelima mengatakan ada kedahsyatan yang dari Tuhan bisa meliputi? Kok bisa? Tuhan kalau mau bikin sebuah cerita, gampang sekali. Karena sudah ada tindakan yang dibuat oleh Yakub dan keluarganya di ayat 2, ayat 3, ayat 4. Saudara Tuhan, lihat langkah yang pertama. Langkah
yang harus benar mencari hadirat Tuhan. Go the right way. Yang nomor 2, do the right action. Harus jelas, tindakannya harus benar, dan bereskan bukan cuma rumah tanggamu, tapi seluruh isi pekerjaan, usahamu dibereskan semuanya. Kalau semuanya takut Tuhan, ada pertolongan Tuhan di sana. Tetapi yang bagus yang nomor 6. Sampailah Yakub ke Luz di tanah Kanaan, yaitu Bethel. Dulu namanya Luz. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia didirikannya mesbah di situ, dan dinamainya tempat itu El Bethel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkan di sebelah hilir Bethel di bawah pohon besar yang namanya orang pohon besar penangisan, the oak of weeping. Terus Tuhan, ini kisah yang menarik sekali. Setelah semua peristiwa terjadi, mereka sampai ke Bethel. Dan kemudian Yakub mendirikan altar, sebuah mezbah. Build the right thing. Bangun hal-hal yang benar. Jalan yang benar. Lakukan tindakan yang benar. Bangun sebuah mezbah yang benar. Cari jalan yang benar. Lakukan tindakan yang benar. Dan yang ketiga adalah bangun mesbah yang benar. Build the right thing. Namanya Bethel, dibangun dan kemudian dikasih nama tempat itu oleh Yakub, El Bethel, rumah Allah yang milik Allah. Kadang-kadang kita berkata, tubuh kita bait Allah. Saya mau pergi ke rumah Allah, gereja lah, anggaplah, komunitas lah, PD lah, segala macam. Tapi saya beritahu, tidak semua yang namanya bait Allah milik Allah. Gak semua yang namanya komunitas Allah milik Allah. Tapi hari itu Yakub kembali mendedikasikan bahwa rumah Allah ini biarlah Allah yang ada di sana. Berapa sering rumah Allah hidup kita sebetulnya berkuasa kita? Berapa sering sebuah komunitas, sebuah lembaga, institusi yang berkuasa adalah manusia? Tetapi hari ini kita belajar bahwa kembalikan semua milik Allah, Allah yang berkuasa. El Bethel, Bethelnya rumah Allah yang dikuasai oleh Allah, supaya hidupmu dan hidup saya mengalami sebuah kelepasan. Sesuai Tuhan, kembali kepada sebuah panggilan awal. Apa sih yang diinginkan dari kisah ini? Tuhan minta Yakub untuk kembali ke jalan seperti panggilan kehidupannya. Yakub pernah berjanji di Bethel yang pertama kali dulu, kalau Tuhan hari ini menjaga aku, kasih aku makanan, pelihara hidupku, maka aku beribadah kepada Tuhan, dan tempat ini akan disebut rumah Allah, Bethel. Dan Tuhan mau Yakub mengingat ini semua, kembali ke jalan Tuhan. Berapa lama engkau sudah pergi? Jauh mungkin. Pak, tapi saya masih ibadah. Betul, ada banyak kali kita beribadah, sebetulnya juga nonton, bukan terlibat dalam ibadah. Hampir sulit untuk dilihat, karena kalau dulu memang ada sebuah usaha, effort, Anda pergi ke rumah Tuhan, Anda pergi ke gereja, Anda harus bangun lebih pagi, ada persiapan. Tapi sekarang kan beda, Bapak Ibu. Bahkan di banyak tempat saya dengar, tidak semua didengar, saya dengar saja bahwa jempol kita bisa memilih jenis khotbah apa dan siapa yang khotbah. Saudara Tuhan, kita diminta Tuhan untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Orang Israel punya konsep yang namanya aliyah, pulang ke negaranya, pulang ke tempat kediamannya. Ini konsep sebuah panggilan awal untuk kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Bagaimana caranya? Kita berkata, Allah memperhatikan umatnya. Allah memperhatikan Yakub dan keluarganya. Dan kalau Anda melihat itu, semua cerita ke bawahnya, ayat 9, 10, 11, terus ke bawah, hari situ, kita akan tahu bahwa Tuhan memberkati Yakub berlimpah-limpah. Yakub dilepaskan dari semua serangan, dari ancaman kematian. Namanya ditegakkan. Dan ada satu peristiwa yang menarik kalau Anda membaca kisah ini. Ayat ke-14, Yakub mendirikan tugu, altar, pilar di tempat itu.
Tugu batu, ia persembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di sana. Apa artinya? Dia memperbaharui sebuah perjanjian yang dia pernah buat. Dia menguatkan kembali sebuah perjanjian. Kita pernah terima Yesus. Saya percaya bahwa sampai hari ini kita masih berpegang dalam sebuah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Alkitab berkata, Yakub namai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, rumah Allah. Sejak itu kita tahu nama Luz sudah nggak ada, diganti nama Bethel. Dan ini adalah kota di mana Yakub memperbaiki perjanjiannya dengan Tuhan. Karena Tuhan telah menunjukkan kasih setianya kepada Yakub selama masa pelariannya. Dan Tuhan bawa Yakub ke tempat ini kembali untuk menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa. Kalau Tuhan sudah tolong Anda jauh sebelum kau jadi anak Tuhan, Tuhan pernah menyembuhkan engkau jauh sebelum kau bertobat. Kalau Tuhan pernah menolong ekonomimu, tolong keluargamu, tolong nyawamu, tolong kehidupanmu sebelum engkau jadi anak Tuhan. Saya mau beritahu, setelah engkau jadi anak Tuhan, Tuhan tidak akan lepaskan hidupmu. Dia akan membela hidupmu waktu engkau mengambil jalan yang benar. Lakukan peristiwa-peristiwa yang benar, tindakan yang benar, dan bangun mesbah yang benar. Kita berdoa. Bapa di sorga, berkati berlimpah-limpah umat-Mu. Ajar kami senantiasa mengerti apa yang Tuhan mau buat dari depan kami. Tuntun kami Roh Kudus supaya kami masuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Karena kami percaya Tuhan berkuasa untuk menolong, Tuhan berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Biar tubuh kami, kehidupan kami bukan hanya menjadi battle, tapi juga El Battle. Berkati berlimpah-limpah umat-Mu dimanapun berada. Hamba berdoa seluruh keluarga diberkati berlimpah-limpah, dan kami diingatkan hari-hari ini untuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau dan tidak menyimpang kanan dan tidak menyimpang kiri. Terima kasih Bapa di sorga, biar sejahtera, sukacita, kebenaran, dan kuasa terus ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata, amin.